Aku akui bahwa aku tidak menyukai anak laki-laki yang telanjang di foto. Mereka sepertinya selalu membutuhkan pakaian. Sedangkan orang-orang hampir semuanya tidak menyadari mengapa bentuk-bentuk gadis kecil cantik harus ditutup-tutupi. Halo Members-Membersku, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap semuanya sehat-sehat aja dimanapun kalian berada. Dan aku juga berharap kalian memiliki kekuatan untuk menghadapi ketidakpastian semakin kita bertambah dewasa. Nah, di video kali ini lagi-lagi aku akan mengingatkan kalian tentang masa kecil kalian yang bahagia yang ditemani dengan cerita-cerita terbitan Disney. Salah satunya adalah cerita anak yang cukup terkenal, yaitu Alice in Wonderland, yang bahkan sempat digarap menjadi film oleh sutradara Tim Burton. Film ini terinspirasi oleh novel fantasi tahun 1893 yang berjudul Alice Adventure in Wonderland dan sequelnya Through the Looking Glass, karya penulis Inggris yang bernama Lewis Carroll. Film Alice in the Wonderland ini ditayangkan perdana di Odeon Leicester Square, London pada tanggal 25 Februari 2010 dan pertama kali tayang di Indonesia pada tanggal 4 Maret 2010. Film ini menjadi salah satu film paling sukses sepanjang masa dan meraup keuntungan hingga 1,2 miliar US dollar di seluruh dunia. Bahkan ketenaran cerita ini pun dimulai sejak pembuatan novelnya, di mana novel aslinya selalu habis terjual sejak cetakan pertama hingga ke-7. Bahkan menurut kabar yang beredar, cerita ini merupakan cerita paling terfavorit Ratu Victoria pada zaman tersebut. Tetapi siapa sangka lagi-lagi cerita anak ini ternyata mengandung beberapa intrik-intrik gelap dan juga cerita-cerita yang cukup mengejutkan di balik pembuatannya. Apa saja itu? Kita langsung saja mulai dari cerita yang pertama. Cerita Alice in the Wonderland yang ditulis oleh Charles Ludwig Dodgson atau Lewis Carroll kemungkinan besar terinspirasi dari seorang anak yang bernama Alice Liddell yang berusia 10 tahun. Hal ini bermula tepatnya ketika pada tanggal 4 Juli 1862 ketika Lewis sedang menaiki perahu dari Oxford ke Godstone bersama pendeta Robinson Duckworth dan 3 anak perempuan keluarga Liddell, yaitu Edith yang berusia 8 tahun, Alice yang berusia 10 tahun, dan Lorina yang berusia 13 tahun. Saat itu Lewis diminta untuk menghibur anak-anak selama perjalanan. Akhirnya ia memutuskan untuk membuat cerita yang menyenangkan tentang seorang gadis kecil dengan meminjam nama si kecil Alice Liddell. Dalam cerita tersebut banyak karakter aneh dan tidak biasa serta latar belakang yang sangat luar biasa. Setelah mendengar cerita tersebut, Alice Liddell terpesona oleh kisah ajaib yang dibuat oleh Lewis dan memintanya untuk menuliskan cerita tersebut ke dalam buku untuknya. Lewis pun akhirnya menuliskan cerita itu dan dia juga berinisiatif untuk membagikan cerita itu ke anak-anak yang lain. Dan ternyata tanpa disangka-sangka kisah itu disenangi oleh anak-anak lain dan Lewis menyadari bahwa kemungkinan karyanya ini akan booming sebagai cerita anak-anak yang terkenal dan menjadi sebuah kisah seni klasik. Dari situlah dia mencari penerbit dan menerbitkan bukunya dan bahkan sampai membuat terbitan cerita sequel dari Alice in the Wonderland. Ada sebuah teori yang menyebutkan bahwa Alice in Wonderland adalah gambaran imajinasi Lewis Carroll yang sebenarnya adalah seorang pedofilia. Teori ini muncul dimulai dari cerita pertemuan Lewis Carroll dan Alice Liddell di tahun 1856. Saat itu keluarga Liddell yang baru saja pindah ke Oxford memutuskan untuk jalan-jalan bersama di tanggal 25 April 1856. Secara tidak sengaja mereka bertemu dengan Lewis Carroll yang saat itu sedang memotret katedral. Saat pertemuan itu terjadi, Alice Liddell baru berusia 3 tahun dan Lewis sudah berusia 24 tahun. Singkat cerita, hubungan keluarga Liddell dan Lewis pun menjadi cukup dekat sehingga mereka memberikan izin kepada Lewis untuk mengambil foto-foto gadis-gadis kecil mereka. Mungkin istilahnya lumayan kan ya punya teman yang bisa foto, jadi mereka bisa mendapatkan foto-foto gratis dari anak-anak mereka. Awalnya semua tampak manis dan baik-baik saja, bahkan mereka menganggap Lewis Carroll bukan hanya sebagai teman tetapi sebagai keluarga. Tetapi secara tidak disadari oleh keluarga Liddell, keanehan-keanehan sebenarnya mulai terjadi. Misalnya ketika Alice berusia 6 tahun, Lewis ingin mengabadikan foto Alice dan memintanya untuk berpose sebagai gadis pengemis.
Dia tidak memakai sepatu dan mengenakan desain gaun yang jatuh dari bahunya. Gambar itu sendiri mungkin terinspirasi dari puisi Lord Tennyson yang berjudul The Beggar Maid. Tapi masalahnya saat itu Alice diminta untuk bersandar di dinding taman dalam pose yang cukup provokatif. Bahkan Lewis juga diketahui memiliki foto Lorina, kakak Alice, yang hanya berbeda 3 tahun dari Alice, sedang berpose dalam keadaan telanjang bulat. Lewis sendiri juga dikabarkan sering bertemu anak-anak keluarga Liddell, terutama dengan Alice untuk bermain bersama. Tetapi ternyata hubungan Lewis dan Alice terbilang intim dan berbeda dengan cara hubungan yang biasanya dimiliki oleh seorang pria dewasa dan gadis cilik. Dan sepertinya keanehan-keanehan ini baru diketahui oleh pasangan Liddell ketika Alice berusia 11 tahun yang akhirnya berakibat keluarga Liddell memutuskan untuk pergi dan menyembunyikan anak-anak mereka agar Lewis tidak bisa bertemu dengan anak-anak mereka lagi. Beberapa teori menyebutkan keputusan dari kedua orang tua Alice ini dikarenakan Lewis Carroll meminta izin kepada kedua orang tua Alice untuk menikahinya dan mengatakan bahwa dia sangat mencintai Alice. Hal itu jugalah yang akhirnya dipercayai orang-orang kalau Lewis sebenarnya adalah seorang pedofilia. Dan bahkan Lewis sendiri pernah berkata demikian, "Aku akui bahwa aku tidak menyukai anak laki-laki yang telanjang di foto. Mereka sepertinya selalu membutuhkan pakaian. Sedangkan orang-orang hampir semuanya tidak menyadari mengapa bentuk-bentuk gadis kecil cantik harus ditutup-tutupi." Dan dia juga pernah mengatakan bahwa seorang gadis berusia sekitar 12 tahun adalah kecantikan ideal bagiku. Karena pernyataan itulah juga semakin menguatkan kemungkinan bahwa Lewis Carroll adalah seorang pedofilia. Dan bahkan sampai akhir hayatnya Lewis Carroll tidak pernah menikah. Menurut kalian gimana tentang teori ini? Coba kalian komen di bawah dan kita diskusikan bareng-bareng. Muncul sebuah teori yang menganggap kalau kisah Alice in Wonderland adalah sebuah mimpi yang syarat akan simbol seksual. Teori ini muncul dari analisa yang dilakukan oleh seorang psikoanalisis yang bernama Freudian yang menyebutkan ada 3 simbol utama yang paling disoroti dari adegan cerita Alice in Wonderland, yaitu ketika di awal cerita yang berkaitan dengan kunci, pintu, dan sesosok ulat yang bernama Absalom. Gembok dan kunci dikatakan melambangkan persetubuhan di mana pintu berukuran normal mewakili wanita dewasa dan pintu berukuran kecil yang melambangkan seorang anak perempuan kecil. Di cerita tersebut, pintu besar diabaikan oleh sang penulis dan dia memfokuskan hanya kepada pintu yang kecil. Yang tentunya hal ini mencerminkan kepribadian Lewis yang hanya memiliki ketertarikan seksual kepada anak kecil. Dan tirai yang ada pada waktu itu digambarkan sebagai pakaian. Di analisa ini, Absalom si ulat digambarkan berperan sebagai alat reproduksi pria. Freudian juga menyampaikan kekerasan ekstrim yang dilakukan oleh penduduk Wonderland sendiri sebenarnya merupakan representasi dari dorongan seksual Carroll sendiri. Kalian pernah dengar nggak tentang teori ini? Coba kalian komen di bawah dan sampaikan pendapat kalian tentang teori yang satu ini. Kita akan lanjut ke teori yang berikutnya. Teori lain menyebutkan kalau cerita ini sebenarnya merupakan cerita tentang efek samping penggunaan narkoba yang mirip dengan jenis LSD. Diketahui juga seseorang yang mengkonsumsi LSD akan berdampak pada perubahan dalam pikiran, persepsi, dan emosi yang diwujudkan dalam wujud halusinasi dan menimbulkan sensasi yang tampak nyata. Tetapi sebenarnya apa yang mereka lihat dan rasakan merupakan hasil dari ciptaan pikiran mereka sendiri. Teori ini muncul karena di cerita Alice in Wonderland, Alice sang tokoh utama mengkonsumsi beberapa macam makanan dan pil yang aneh-aneh yang diyakini sebagai narkoba. Oleh karena itulah, dia dapat melihat bentuk-bentuk benda dan makhluk hidup yang tidak pada umumnya. Dan diyakini juga sebenarnya pada saat menulis, Lewis sedang mengkonsumsi narkoba yang memiliki efek samping seperti LSD, dan karena itulah dia dapat menciptakan dunia Wonderland. Apalagi penggunaan narkoba di zaman tersebut sampai tahun 1900-an dianggap biasa dan legal. Kalau menurut kalian, mana teori yang lebih logis dan masuk akal dan mana teori yang paling kalian senangi? Coba kalian komen di bawah dan kita akan diskusikan bersama-sama. Sampai juga kita di akhir video hari ini. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk Amarus-Marsku yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa komen di bawah untuk ide-ide apa aja yang mungkin menarik dan bisa aku
bawakan. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean-updatean seru aku lainnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di @deviamare13. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye. Mwah.